Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan, amin, kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dengan segenap hati katakan, Immanuel, 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 Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel.
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, sekali lagi katakan dengan iman-Mu. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami percaya Tuhan, dan kami yakin Kau Allah Immanuel. Kau selalu beserta kami di tengah-tengah perjuangan hidup kami. Bahkan di tengah badai Kau selalu ada. Kau selalu ada, memberikan kekuatan. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, yang sedang mengalami pergumulan saat ini Tuhan. Atau mungkin juga ada yang sakit saat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya apapun musim keadaan kami Tuhan saat ini, musim hidup kami, semuanya terjadi atas seizin Engkau bagi setiap kami mendatangkan kebaikan. Amin. Satu pinta kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekiranya Engkau memulihkan keadaan kami. Kau menyembuhkan setiap kami yang sakit saat ini Tuhan. Amin. Kami percaya belas kasihan-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu masih berlaku bagi kami saat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau saat ini mungkin kami melakukan kesalahan, ataupun Tuhan ada hal-hal yang kurang berkenan di hidup kami. Kami mohon ampun saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan untuk melakukan setiap firman, untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau belajar untuk turut masuk terus dalam rencana-Mu Tuhan. Bahkan kami tak mau lari dari panggilan hidup kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada saat ini, menghibur setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu, bahkan membimbing kami saat kami hilang arah tujuan hidup kami, hilang arah harapan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bagi kami saat ini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau kuatkan aku bertahan.
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau beserta dengan kami, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Engkau menyertai langkah kehidupan kami. Engkau ada sebagaimana Engkau Tuhan yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan dunia dijadikan oleh karena firman-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kekuatan di dalam Engkau, Immanuel, kami Tuhan disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar, karena penyertaan Tuhan itu nyata di dalam setiap kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan, yang Tuhan ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami terlalu rindu untuk berdiam di dalam hadirat-Mu dan mendengarkan firman-Mu yang hidup, yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami sambut berkat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap pagi ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, biarlah kita tidak mengalami yang namanya kebosanan, sebab firman Tuhan dibaca setiap hari itu ada aja yang kita tidak mengerti. Atau mungkin ada orang yang berkata firman Tuhan dibaca setiap hari, saya sudah tahu, saya sudah mengenal. Saya sudah mengenal firman, saya sudah mengenal Tuhan, saya sudah dengar perkataan tentang itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara makan, itu mengenyangkan dan menguatkan saudara, makanya saudara bisa beraktivitas, bisa bergerak karena makanan yang saudara konsumsi. Nah, saudara ada pada hari ini karena kemarin saudara makan. Dan kemarinnya lagi saudara makan. Tetapi mungkin saudara tidak mengingat makanan apa yang saudara makan. Tetapi makanan itulah yang membuat engkau ada pada saat ini bergerak, beraktivitas, dan hidup. Demikian pula kebenaran firman Tuhan. Setiap hari mungkin bersama dengan kami 2 hari sekali kita mendengarkan perenungan firman Tuhan. Mungkin ada firman Tuhan yang sudah diulang-ulang. Mungkin ada kebenaran firman Tuhan yang saudara sudah bosan mendengarkannya. Tetapi tahukah saudara bahwa firman Tuhan yang diulang-ulang setiap hari itu adalah makanan rohani di dalam kehidupan kita. Saudara mungkin tidak mengingat apa yang saudara makan minggu lalu. Saudara mungkin tidak mengingat apa yang saudara makan bulan lalu. Apalagi apa yang saudara makan pada tahun yang lalu. Mungkin saudara tidak mengingat dengan detail makan, minum apa. Tetapi kalau engkau ada pada saat ini karena engkau makan. Demikian pula firman Tuhan adalah makanan rohani yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan yang berkuasa untuk dengan lemah lembut yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita butuh firman Tuhan. Di sisi lain, ada orang yang tidak merasa perlu merenungkan firman siang dan malam, merasa sudah cukup dan kemudian beraktivitas setiap hari. Saudara, tanpa firman kita tidak ada kekuatan, sebab firman Tuhan adalah makanan rohani, mana surgawi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setiap hari membaca Alkitab, menurut Anda menyenangkan atau membosankan? Setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan, apakah itu menambah kekuatan atau justru saudara makin merasa, wah ini sudah setiap hari, sudah bosan? Saudaraku, mari kita renungkan pada pagi hari ini.
Apakah ada persungutan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan? Ataukah kita berkata, sudah cukup, 1 minggu sekali mendengarkan firman Tuhan, sudah cukup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sih kedudukan Alkitab? Apa sih kedudukan firman? Apa sih kedudukan dari kebenaran kitab suci di dalam kehidupan kita sehari-hari? Perlukah kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Atau kita justru bosan kalau ditegur terus, mama, papa tegur, atau pendeta selalu tegur, firman lagi, datang ke gereja ngantuk. Lebih enak main game, lebih enak nonton film, drama, dan lain sebagainya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, menjadi Kristen saja tidak cukup. Menjadi orang percaya saja tidak cukup. Bahkan iblis tidak gentar kalau engkau sekedar masuk gereja. Tapi dia gentar kalau ada pengenalan yang sejati di dalam engkau. Pengenalan yang sejati ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pagi hari ini kita akan merenungkan dari Mazmur 116 hingga Mazmur 125. Dari Mazmur 116 dan Mazmur 125 ini, kita akan mendapatkan 2 kitab terpanjang dan 2 kitab terpendek. Dan kitab yang ada di tengah-tengah Alkitab. Nah saudara, ayat di tengah-tengah Alkitab. Saudara, judul firman Tuhan, judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Menyukai atau alergi terhadap Alkitab. Menyukai atau alergi terhadap Alkitab. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab suci bisa saja menjadi berkat. Obed Edom menerima tabut Tuhan di dalam rumahnya selama 3 bulan dan dia diberkati. Tapi ada seorang yang bernama Usa, ketika dia menjamah tabut Allah, dia tergelincir dan kemudian dia mati. Saudara, Alkitab kedudukannya seharusnya menjadi berkat di dalam kehidupan kita, dan kita tidak biarkan berdebu di dalam rumah, dan kita biarkan saja tidak direnungkan, tidak dibaca. Apakah kita menjadi pribadi yang menyukai Alkitab? Atau justru kita alergi terhadap Alkitab? Kita takut mendapat teguran. Kita takut Alkitab itu akan menelusuri kehidupan lebih dalam lagi dalam diri kita, sehingga kita dosa-dosa kita dikuliti. Atau kita bosan, kita capek membaca Alkitab. Alkitab yang ada ribuan pasal, ribuan ayat di dalamnya, ribuan tulisan di dalamnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita menyukai Alkitab? Atau justru kita menjauh dari Alkitab, kebenaran firman Tuhan? Mari sedikit kita pelajari tentang fakta-fakta Alkitab. Alkitab itu sebenarnya adalah firman Allah atau bukan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab bukan sekedar tulisan, tapi Alkitab adalah kumpulan penulisan yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi kita sepakat bahwa Alkitab ini sudah ditulis ribuan tahun, saudara, dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Saudara, Alkitab adalah penyataan khusus Allah kepada manusia. Alkitab adalah firman Allah dalam bentuk tulisan yang kualitasnya sama dengan firman Allah yang diucapkan, yang verbal. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab memiliki natur supranatural, kekal, ilahi, dan lain-lain. Tapi dalam proses mewujudkan firman yang kekal ini, Allah memilih cara yang natural atau alami, atau dia pakai manusia. Dia pilih manusia sebagai penulis firman-Nya. Lalu kemudian proses ini dikatakan sebagai ilham Allah. Atau bukan sekedar ilham, tapi ada petunjuk Roh Kudus, ada dorongan Roh Kudus, ada gerakan Roh Kudus. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan ini dituliskan begini, menurut firman Tuhan ini, bahwa segala tulisan diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan itu bukan semata-mata ide manusia, tetapi dorongan oleh Allah, dorongan oleh kuasa Roh Kudus, atau pasa grafetepnos, yaitu bahasa Yunani, saudara, yang artinya pasa semua, grafe artinya tulisan, theopneustos berarti ditiupkan, dibisiki, diembus, atau dorongan dari ilham Roh Kudus. Nah, saudaraku, Alkitab ini dituntun oleh Allah mengilhami manusia. Kemudian isi Alkitab ini sinkron selama ribuan tahun. Kurang lebih ada 40 orang yang menuliskan Alkitab, dari Musa yang menulis kitab Taurat hingga kitab Wahyu yang dituliskan Yohanes.
ada sinkronisasi. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita bertanya, Alkitab adalah firman Allah atau bukan? Alkitab adalah firman Allah yang kemudian diilhamkan kepada manusia dan kemudian dikanonisasi dan dibentuk menjadi sebuah rangkaian kebenaran, bukan karena tangan manusia, tetapi ada sinkronisasi. Saudara-saudara bayangkan, Alkitab itu masih relevan sampai sekarang. Nah, saudara tahu bahwa Alkitab itu merupakan buku yang paling laris di muka bumi ini, dijual dan kemudian disebarkan di seluruh muka bumi ini, merupakan buku yang paling laris. Karena kebenarannya itu selalu dapat dibuktikan. Bahkan sampai hari ini nubuatan-nubuatan Alkitab firman Tuhan itu masih terus mendapatkan perhatian dari seluruh dunia karena penggenapannya selalu dan selalu digenapi. Fakta-fakta Alkitab yang lainnya ada 66 kitab, saudaraku. Alkitab ini ada 66 kitab ya. Jadi saudara, dari 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Dan saudaraku, ada 5 kitab yang isinya hanya satu pasal, yaitu kitab Obadya, Filemon, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan surat Yudas. Dan kemudian pasal-pasal di dalamnya ada ribuan pasal, yaitu 1189 pasal. Kemudian pada perenungan pagi hari ini ada 2 Mazmur yang kita akan lihat bahwa Mazmur 119 merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab. Mazmur 117 pasal terpendek dalam Alkitab, hanya 2 ayat. Kemudian ada puluhan ribu ayat, dan kemudian ayat terpanjang ada di Ester 8 ayat 9. Kemudian ayat terpendek ada di 1 Tawarik 1 ayat 1. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keunikan dari Alkitab ini mendapat perhatian dari seluruh dunia. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta Alkitab yang berikutnya, tulisannya ini ditulis dalam rentang waktu yang panjang, ribuan tahun. Kurang lebih itu 1500 tahun. Dari 1400 sebelum Masehi hingga 100 tahun sesudah Masehi. Proses pembentukannya menjadi Alkitab itu membutuhkan waktu dari penulisannya sekitar 1500 tahun, kemudian total pembentukannya menjadi Alkitab kurang lebih sampai dengan 367 sesudah Masehi. Nah, kalau bukan saudara, kalau bukan kuasa Allah yang bekerja, mustahil. Jadi pembentukan Alkitab ini, kenapa membutuhkan 2000 tahun? Karena ilham Roh Kudus yang Tuhan pakai melalui 40 penulis kitab suci ini, saudara, adalah tidak bertentangan satu dengan yang lain, meneguhkan satu dengan yang lain, dan kemudian firman Tuhan ini dapat dibuktikan tiap tahun dan kemudian dikanonisasi atau diseleksi. Sebab ya, berasal dari kata kanon, secara harfiah itu gelaga atau bulu. Nah, gelaga ini sebagai tongkat pengukur. Jadi kanon, pengukur, penggaris, yaitu sebuah garis yang lurus. Jadi maksudnya peraturan, standar, ukuran yang dipakai untuk menentukan Alkitab ini sudah diakui, diteguhkan oleh orang-orang yang dalam pilihan Allah, yang diilhamkan oleh Allah. Jadi saudara, fakta-fakta Alkitab ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Alkitab tidak salah. Alkitab itu benar adanya, dan Alkitab itu yang sekarang ini kita bacakan dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah mendapatkan peneguhan ribuan tahun lamanya dari ilham dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di balik orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan disertai dengan kuasa dan tanda-tanda dan mujizat yang menunjukkan bahwa Alkitab itu supranatural dan juga natural karena ada manusia di dalamnya. Dan manusia-manusia ini adalah orang-orang yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudara tidak dapat menyangka Tuhan bekerja di balik semuanya. Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudaraku, dari penyataan yang sudah kita bacakan pada pagi hari ini, tentunya percayalah Alkitab adalah firman Tuhan. Dan kitab Mazmur adalah kitab terpanjang yang berisi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pengakuan dari pemazmur, saudara, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan adalah kebenaran dan berisi ribuan janji-janji. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan firman, dia menyimpan janji Tuhan. Dan orang yang menyimpan janji Tuhan akan terhindar dari melakukan dosa. Sama seperti
Raja Daud, ketika dia berpegang kepada janji Tuhan, dia terhindar untuk melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Ketika janji Tuhan dicurahkan dalam kehidupannya, di mana keluarga dan keturunannya akan meneruskan tongkat pemerintahan dari suku Yehuda, maka Mesias itu dipelihara dari keturunan Daud. Dan ketika Daud menyimpan janji-janji Tuhan, dia tidak menyimpang dari rancangan yang Tuhan kerjakan di dalam dirinya dan keluarganya. Saudara, keunikan dari Mazmur 119, Mazmur 119 ini merupakan pasal terpanjang dalam Alkitab. Pasal yang terdiri dari 176 ayat Alkitab ini kerap disebut dengan karya agung dari puisi yang ilahi. Nah, isinya mengungkapkan, saudara, yang unik dari pasal ini yang saya bacakan dari pasal 119 ini ayat 1 hingga ayat 176. Seluruh ayatnya adalah kecintaan tentang Taurat. Taurat Tuhan itu adalah firman. Firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan Alkitab berisi kebenaran firman Tuhan. Alkitab secara keseluruhan adalah janji-janji kebenaran firman Tuhan. Uniknya, Mazmur 119 tidak ada satupun ayat dari ayat 1 hingga 176 yang tidak menyebutkan di antara 9 kata ini. Makanya Mazmur 119 merupakan Mazmur yang mengungkapkan kecintaan, mengungkapkan kekaguman, mengungkapkan penghormatan, mengungkapkan pengakuan tentang betapa Taurat Tuhan, firman Tuhan, kebenaran itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Jadi 9 kata-kata ini ada tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 1 hingga 176. Yang pertama Taurat, yang kedua peringatan, yang ketiga jalan Tuhan, yang keempat titah, yang kelima ketetapan, yang keenam perintah, yang ketujuh hukum, yang kedelapan firman, yang kesembilan janji. Kesamaan dari kata-kata ini adalah Alkitab itu sendiri, janji itu sendiri, firman itu sendiri, ketetapan. Jadi saudara, aturan, ketetapan, kebenaran, jalan Tuhan, peringatan itu semua merupakan kesukaan di dalam diri pemazmur. Ini merupakan nubuatan yang mengungkapkan betapa Alkitab, kebenaran, firman Tuhan itu merupakan suatu kekaguman, pesona yang tidak bisa disangkal di dalam diri setiap umat manusia. Saudara, apakah saudara alergi atau menyukai firman? Pemazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahkan Mazmur 119 ayat 11 berkata, dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Yang saya mau katakan pada pagi hari ini, firman Tuhan, Taurat Tuhan, peringatan, jalan Tuhan, titah, ketetapan, perintah, hukum, firman, janji, itulah Alkitab. Yang dirangkum di dalam satu kitab suci, yang menunjukkan bahwa siapapun yang mencintai Alkitab, siapapun yang mencintai ketetapan Taurat, peringatan, perintah, ketetapan, aturan-aturan dan hukum daripada Tuhan, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang diberkati dan sedang dilindungi untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara, betapa pentingnya untuk seseorang menyukai firman Tuhan dan jangan alergi dengan kebenaran firman Tuhan. 5 hal yang saya garis bawahi di dalam Mazmur 119 ayat 66, 67, dan 71 berkata seperti ini. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan baik bagi kita. Ada masalah di dalam kehidupan kita, supaya kita belajar. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Sebelum kita menghadapi pergumulan, kita menyimpang. Sebelum kita menghadapi tekanan, persoalan kehidupan, kita menyimpang. Tapi ketika kita ada di dalam persimpangan, teguran Tuhan itu turun. Kemudian kita belajar ketetapan Tuhan. Saudara, mengenal firman adalah titik balik dari sebuah keselamatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pasal 119 ayat 72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas.
Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Yang kedua, saudara, firman itu lebih berharga dari apa juga. Lebih berharga daripada ribuan kepingan. Jadi saudara, jangan menolak firman. Firman itu sangat berharga. Daud sangat menyukai firman Tuhan. Oleh sebab itu, dia dipelihara oleh kebenaran firman Tuhan. Daud dipelihara oleh firman Tuhan. Sebab itu Daud dipelihara oleh firman Tuhan. Sebab itu dia bisa kuat menghargai firman Tuhan, menghargai kebenaran. Itu sama dengan kita mendapatkan ribuan keping emas dan perak. Yang ketiga, saudara, Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan bila tersingkap, firman itu memberi terang, memberi peringatan, pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara, orang yang malas baca firman, kebodohan ada di dalam dia. Sekalipun dia orang pintar, sangat pintar. Makanya saudara, orang-orang yang memiliki ilmu perdukunan itu disebut orang-orang bodoh. Karena tidak ada penyingkapan, pewahyuan, iluminasi di dalam diri mereka. Saudara, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang berikutnya, saudara, Mazmur 119 ayat 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Firman Tuhan itu menghidupkan. Jadi saudara, kalau saudara tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan, apalagi kalau saudara alergi dengan firman Tuhan, maka roh saudara mati, saudara. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara, pemazmur tahu bahwa orang-orang yang tertindas, orang-orang yang memiliki pergumulan, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang depresi, orang-orang yang mengalami tekanan persoalan, membutuhkan Tuhan supaya hidup. Jadi saudara, Taurat, hukum, ketetapan, titah, perintah, peringatan, dan juga petunjuk-petunjuk kebenaran firman Tuhan itu membawa kita pada keselamatan. Itu berharga dalam hidup kita, menyingkapkan kita dari kebodohan dan membawa terang dan kemudian menghidupkan. Yang luar biasa, saudara, saya baca di ayat 176. Firman Tuhan menggembalakan kita. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Saudara, fakta tentang kebenaran Alkitab bahwa firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Bagaimana firman itu membawa keselamatan ketika kita di dalam penindasan, ketika kita bodoh, ketika kita dalam tekanan, ketika kita sebelum kita mengenal Allah, kita itu orang yang sebelum kita mengenal Allah, kita jatuh dalam berbagai-bagai dosa, kita buta, saudara. Makanya orang yang menemukan firman adalah orang yang menemukan harta. Dan orang yang menemukan firman adalah orang yang menemukan jalan keluar, titik terang, penyingkapan. Dan firman Tuhan itu ketika kita tertindas, roh kita mati, saudara. Roh kita tidak hidup. Tapi firman Tuhan itu menghidupkan dan firman Tuhan itu menggembalakan kita. Saudara, jangan berpikir firman itu hanya sekedar logos, huruf-huruf mati. Tapi firman Tuhan itu logos yang sudah menjadi rema. Dan saudara, hebatnya di dalam Mazmur 119 yang mengungkapkan kekuatan, kuasa, dan betapa luar biasanya kebenaran firman Tuhan itu dapat mengubahkan kehidupan manusia. Dan tahukah saudara, Mazmur 119 ini menggambarkan juga tentang satu pribadi, logos, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Makanya saudara, orang yang menerima firman, orang yang menerima Kristus di dalam hidupnya, menemukan harta yang besar di dalam hidup. Rahasia ini besar, saudara. Bahwa Alkitab bukan tulisan biasa. Taurat Tuhan, firman Tuhan bukan tulisan biasa. Tapi ada kehidupan. Dan kehidupan itu nyata di dalam putranya yang berinkarnasi sebagai manusia. Firman yang berinkarnasi sebagai manusia yang tinggal di dalam diri kita, itu sebabnya kita berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kenapa Allah bisa beserta dengan kita? Ketika firman-Nya ada bersama dengan kita, itulah Yesus yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Nah saudara, yang setiap hari hidupmu dikuasai, dituntun oleh firman Tuhan, engkau memiliki Yesus Immanuel dalam hidupmu. Persamaan antara Mazmur 119 dan Yohanes 1. Mazmur 119 dalam Alkitab menceritakan tentang ayat-ayat Alkitab yang sudah saya katakan tadi, mengungkapkan dan menegaskan tentang kesukaan, kecintaan, penghargaan, dan kebergantungan hidup pemazmur terhadap
Kesembilan kata-kata tadi, Taurat, peringatan, jalan Tuhan, titah, ketetapan, perintah, hukum, firman, dan janji, dan bahwa umat yang memegang peringatan atau perintah Allah akan berbahagia. Sebab perintahnya adalah pusaka kekal yang akan menjadi sumber kekuatan umat dalam hidup. Artinya apa, saudara? Taurat ini hidup, peringatan ini hidup, jalan Tuhan ini merupakan satu unsur yang hidup, supranatural dan penuh kuasa. Dan hebatnya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, mewahyukan sebenarnya dan sesungguhnya Kristus adalah realitas hukum Taurat sebagai firman Allah yang hidup. Artinya hukum Taurat menjadi simbol Kristus sebagai gambaran Allah yang hidup. Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kehidupan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus dialah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Taurat Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan karunia dan kebenaran. Firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya dari Mazmur 119 sudah diungkapkan bahwa firman Tuhan menghidupkan. Firman Tuhan itu telah menjadi manusia dan firman Tuhan itu adalah Yesus, dan Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Yesus menyertai kita, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan barang siapa memiliki Yesus, firman Tuhan, dan barang siapa memiliki firman, memiliki Yesus. Dan barang siapa memperkatakan firman, Yesus ada di dalam dia. Dan barang siapa mencintai firman, kehidupan, keselamatan, terang, dan penggembalaan daripada Tuhan. Menarik, saudara. Amin. Saudara, kiranya engkau semakin menyukai firman Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan itu akan menolong kita setiap saat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar bayi yang tidak berdaya yang dilahirkan di antara para manusia dan kemudian Maria melahirkan sebagai makhluk yang lemah. Tidak, saudara, tapi dia adalah pribadi yang berkuasa. Itu sebabnya ketika kita bersandar kepada firman-Nya, maka kita ditolong Tuhan. Mazmur 121 ayat pertama dan kedua berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari manakah pemazmur ini mendapatkan kekuatan? Dari firman Tuhan yang dia ucapkan. Dia berseru dan dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah alergi dengan firman. Jangan pernah alergi dengan berseru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus telah berinkarnasi jadi manusia. Dia adalah firman. Ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia kembali ke surga, firman-Nya itu ada di tengah-tengah kita sebagai pribadi Yesus yang memberikan kita kemenangan. Jangan pernah alergi dengan firman. Kalau saudara menghadapi masalah, dari mana saudara dapat pertolongan kalau bukan daripada Tuhan? Kalau bukan daripada Tuhan yang datang lewat kebenaran-Nya, firman-Nya yang hidup. Mazmur 121 ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Yes, pertolonganku ialah dari Tuhan. Dari Yesus, dari firman, dari ketetapan, dari Tauratnya, dari titahnya, dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur pemuda Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amen. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dari manakah pertolongan Tuhan? Dari firman-Nya. Kau berfirman dan semuanya jadi. Saudaraku,
sakitmu, keluhmu, depresimu, tekananmu, tertindasmu. Firman Tuhan katakan bahwa tertindas itu baik supaya aku belajar ketetapan-ketetapan itu. Ketika engkau mengalami penindasan, pegang janji firman Tuhan itu akan membawa engkau keluar. Seperti gembala yang menuntut engkau keluar daripada masalah-masalah. Jangan pernah alergi dengan firman. Percaya firman, cintai Taurat itu. Seperti pemazmur dalam Mazmur 119. Disukainya firman dan diselamatkannya dia dari kesesatan. Tuhan memberkati saudara, mari kita satu dalam doa. Betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan, Alkitab yang sudah dibuktikan selama 2000 tahun, ditulis selama 1500 dan kemudian dikanonisasi, mendapat peneguhan selama ratusan tahun dan kemudian menjadi satu bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi ribuan pasal, puluhan ribu ayat. Dan Bapa di surga, Mazmur dalam Mazmur 119 mengungkapkan kecintaan dan kebergantungan kepada firman, dan ternyata sesungguhnya firman itu adalah Yesus itu sendiri yang tinggal di tengah-tengah kehidupan kami. Kami layangkan mata kami ke gunung-gunung Tuhan. Dari manakah datang pertolongan? Kami datang dari Tuhan semesta alam. Firman yang hidup yang memberikan kami kemenangan, kehidupan, keselamatan, menggembalakan kami. Kami suka akan Taurat Tuhan, Engkau yang menjaga keluar masuk kami siang dan malam. Dan kami rindu mendengar firman Tuhan hari ini, mereka semakin menyukai firman. Membuktikan bahwa sesungguhnya Engkau ada dalam kebenaran-Mu dan Engkau tidak pernah meninggalkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, yang berbeban berat, yang bergumul, yang mereka mengalami masalah-masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Engkau ada di sana untuk memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan ada dalam diri mereka. Mereka diteguhkan, dikuatkan, bahkan pengurapan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan, Engkau menjadi kekuatan dalam diri mereka. Diberkati, 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 diurapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Percaya Alkitab adalah kebenaran. Alkitab adalah firman. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi firman Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.